sahabat belajar, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sahabat belajar, sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Niketut Darmini SPD dari SMA Negeri 1 Sukawati. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu tentang reproduksi. Sebelum memulai proses pembelajaran, mari kita simak video berikut. Sahabat belajar, di sini ditunjukkan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu memiliki banyak ciri. Salah satu diantaranya adalah bereproduksi. Sahabat belajar yang hebat, mari kita ingat kembali pengertian dari reproduksi itu apa, tujuan dari reproduksi itu apa, dan bagaimana kalau makhluk hidup itu tidak bereproduksi. Baik, sebelum proses pembelajaran ini lanjut, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kedua, sahabat belajar diharapkan dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sahabat pelajar yang hebat, untuk tujuan pembelajaran tersebut saya ingin menunjukkan sebuah video. Silakan disimak video ini dengan baik. Nah, dalam video ini ada realita kehidupan dalam sehari-hari. Ada sebuah keluarga, ada laki-laki sebagai ayah, ada perempuan sebagai seorang ibu dan anak-anak mereka. Sudah tentunya keluarga ini terbentuk dari hasil reproduksi. Kita tahu bahwa manusia bereproduksi secara seksual. Dalam proses reproduksi tersebut melibatkan dua individu yang berbeda jenis. Pada proses pembelajaran kali ini sudah tentunya kita tidak akan mempelajari proses reproduksi pada semua makhluk hidup. Tetapi pada proses pembelajaran kali ini kita hanya fokus pada proses atau sistem reproduksi pada laki-laki. Sahabat belajar yang hebat, silakan disimak gambar berikut. Pada gambar ini menunjukkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari masing-masing organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama yang disebut dengan testis itu berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau yang dikenal dengan istilah spermatogenesis, dan juga dia menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi untuk menumbuhkan kelamin sekunder pada laki-laki. Kemudian yang kedua, skrotum. Skrotum itu membungkus testis. Fungsinya dia melindungi testis dan sebagai penjaga stabilitas suhu daripada sperma. Kemudian epididymis. Epididymis adalah saluran sperma yang pertama, yang fungsinya dia sebagai tempat penyimpan sperma, dan di sini di epididymis ini sperma akan mengalami pematangan, terutama mengalami peningkatan mortalitasnya. Kemudian berikutnya penis. Penis adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi perempuan. Berikutnya ada vas deferens. Nah, vas deferens itu adalah saluran sperma lanjutan dari epididymis. Jadi sperma yang disalurkan dari epididymis menuju ke vas deferens. Kemudian di vas deferens itu sperma sedikit mengalami pengurangan mortalitas
dan dia disalurkan secara pasif, didorong oleh cairan yang dihasilkan oleh saluran tersebut dan kemudian lanjut ke uretra. Jadi sperma akan disalurkan ke uretra sampai nanti disalurkan keluar tubuh dalam proses ejakulasi melalui uretra. Organ-organ reproduksi pada laki-laki itu bisa berfungsi dengan baik dan sangat didukung oleh kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi itu yang pertama adalah vesika seminalis. Kelenjar vesika seminalis ini menghasilkan cairan yang bersifat nutritif. Artinya cairan ini mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh sperma dalam kehidupannya, yang sering disebut sebagai cairan semen atau cairan mani. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat juga sama, menghasilkan cairan yang bersifat nutritif dan juga dikenal dengan cairan mani atau cairan sperma. Nah, untuk kelenjar reproduksi yang ketiga, yaitu kelenjar bulbouretralis, ini sedikit berbeda dengan kelenjar yang dua tadi. Untuk kelenjar ini juga menghasilkan cairan, cuman cairan ini bersifat atau fungsinya membersihkan saluran uretra. Kenapa saluran uretra itu perlu dibersihkan? Karena uretra itu berfungsi ganda, sahabat. Berfungsi ganda, satu, dia berfungsi sebagai tempat saluran urin. Kedua, dia berfungsi sebagai tempat penyaluran sperma. Sehingga sebelum sperma itu disalurkan ke uretra, terlebih dahulu harus disalurkan cairan masi yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretralis ini, sehingga saluran itu menjadi bersih, layak untuk dilalui oleh sperma. Kemudian fungsi cairan yang kedua itu juga sebagai pelicin. Jadi kelenjar bulbouretralis ini menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai pelicin. Karena apa? Ketika sperma itu dikeluarkan atau dalam proses ejakulasi, pastinya tekanannya itu akan tinggi. Tekanan yang tinggi akan menimbulkan cedera atau lecetnya saluran uretra, sehingga perlu dilicinkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretralis ini. Dari hasil pembelajaran tadi dapat saya simpulkan sebagai berikut. 1. Reproduksi adalah proses biologis suatu makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Kedua, tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan jenis atau spesiesnya. Ketiga, jika makhluk hidup itu tidak bereproduksi, otomatis akan mengurangi jumlah populasi. Populasi yang semakin berkurang akhirnya akan menimbulkan kepunahan suatu spesies atau suatu jenis makhluk hidup. Sahabat pelajar yang hebat, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan fungsi dari masing-masing organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sebelum proses pembelajaran ini saya tutup, silakan saya menampilkan beberapa soal sebagai evaluasi. Saya yakin sahabat pelajar yang hebat pasti bisa menjawabnya karena tadi sudah dapat menyimak materi ini dengan baik. Silakan disimak evaluasi berikut. Baik, sahabat pelajar yang hebat, sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran ini, izinkan saya minta maaf atas segala kekurangan, minta maaf atas segala kesalahan. Saya sangat menunggu koreksi dari sahabat pelajar semua. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.